Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naturalisasi solusi bencana. Judul video ini saya akan buktikan dengan ayat kauniyah atau peristiwa alam atau ilmu hidrologi dengan teori matematika, di mana 2 ditambah 2 sama dengan 4. Ini berlaku di dunia. Jadi naturalisasi solusi bencana, banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Pembuktiannya dengan matematika debit banjir. Q sama dengan 0,278 kali C kali I kali A. Dengan Q debit puncak banjir meter kubik per detik, C koefisien aliran, I intensitas hujan selama waktu tiba banjir milimeter per jam, A luas daerah aliran sungai kilometer persegi diukur dari peta topografi, I curah hujan tetap, A luas das tetap. Ini ada dalam video YouTube saya pembuktiannya. C yang berubah, jadi koefisien aliran ini yang berubah. Seperti ini, kalau turun hujan ada 2 aliran, limpas dan meresap. C adalah yang berubah, jadi koefisien aliran. Tadi melimpas itu run off dan meresap itu infiltrasi. Jadi 2 aliran ini kalau terjadi hujan, run off plus infiltrasi sama dengan 1. Faktanya di bumi itu seperti ini. Kalau banyak pohon-pohon, run off-nya kecil 10%, tapi kalau banyak bangunan, perkotaan, run off-nya 55%. Nah, ini faktanya. Presentasi hujan menjadi run off, infiltrasi, dan evapotranspirasi di Jabodetabek. Ini contoh saja. Ini rata-ratanya 70% atau 75% ini terjadi di Jabodetabek. Jadi peningkatan debit banjir karena adanya peningkatan koefisien runoff atau nilai C. Solusi banjir adalah penurunan nilai C, karena tadi kan peningkatan, jadi solusinya harus penurunan nilai C atau penurunan koefisien runoff. Banjir itu akibat dan ada penyebabnya. Jadi di sini hukum Allah berfungsi atau berjalan secara otomatis karena hukum Allah itu tetap sampai hari kiamat. Jadi ini bunyinya, jika Anda melakukan hal yang sama, maka hasilnya sama. Perubahan tidak akan terjadi sampai Anda mengubah penyebabnya. Jadi gini, tadi penyebabnya adalah peningkatan nilai C. Jadi nilai C yang harus dirubah. Penyebabnya adalah peningkatan nilai C. Nah, di sini das yang tergolong baik, ini menurut Perhut nomor 61 tahun 2014. Ini kriteria das daya dukung yang tergolong baik. Jadi koefisien rezim sungai KRS lebih kecil dari 50 dan koefisien aliran tahunan 0,3. Jadi ini 3% tadi. Ini kriterianya. Tadi dalam Jabodetabek tadi rata-ratanya 75%. Jadi tidak memenuhi kriteria daya dukung das yang tergolong baik menurut Permenhub nomor 61 tahun 2014. Nah, di sini faktanya Sungai Cisirane KRS-nya 66.000, Sungai Angke 123, Sungai Ciliwung 75.000 yang harusnya lebih kecil dari 50. Ini fakta. Jadi ribuan das rusak, negara rugi ratusan triliun.
tiap tahun. Nah, ini terbukti secara statement juga memang banyak das yang rusak. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 daerah aliran sungai atau das yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK Siti Nurbaya pernah menyatakan bahwa dari 17.000 das tersebut setidaknya 2.145 das perlu dipulihkan. Nah, pemulihan inilah yang saya maknain dengan naturalisasi, jadi atau restorasi, pemulihan das. Butuh 200 triliun untuk benahi das kritis. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membutuhkan dana sekitar 200 triliun untuk mendanai pola induk pemulihan daerah aliran sungai atau das. Ini sudah ada program pemulihan induk, pola induk pemulihan daerah aliran sungai. KLHK sudah punya pola induk yang antara lain rehabilitasi hutan dan lahan dari 2020 sampai 2030. Ini mudah-mudahan berlanjut terus. Tadi program pertamanya 10 tahun. Sekarang ini baru mulai di 2020. Sekjen KLHK Bambang Hindroyono di Jakarta Senin mengatakan implementasi pemulihan das saat ini ditekankan bukan hanya menanam pohon tetapi juga membangun hutan. Nah, inilah insya Allah ini akan lancar karena ini solusi untuk penanggulangan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor atau naturalisasi. Makna dari naturalisasi yang saya maksudkan di sini adalah fungsi das dikembalikan sesuai filosofinya, tadi pemulihan, dan sesuai dengan kaidah aslinya. Sifat alam yaitu dengan berfungsi sebagai das yang baik sesuai peraturan Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Karena penyebab banjir adalah adanya alih fungsi lahan dari lahan resapan menjadi lahan limpasan atau dari infiltrasi menjadi runoff. Akhirnya runoff meningkat. Peningkatan runoff inilah yang berdampak debit meningkat dan kapasitas palung sungai tidak mampu menampung adanya peningkatan debit. Akhirnya meluap. Inilah banjir. Jadi solusi banjir adalah penurunan runoff dengan jalan penurunan koefisien runoff atau nilai C. Dalam matematika debit banjir yang telah saya jelaskan di awal presentasi ini. Kalau normalisasi sungai yang selama ini telah dilakukan adalah melakukan penyesuaian kapasitas sungai sesuai debit banjir rencana. Misal, debit banjir kala ulang 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, dan 50 tahun, dan seterusnya. Atau menyesuaikan debit banjir maksimum yang pernah terjadi. Jadi bukan penyebabnya yang ditangani. Jadi untuk mencegah bencana banjir dan kekeringan serta tanah longsor adalah pemulihan das sesuai Permendikbud nomor 61 tahun 2014. Dan ini adalah tupoksi KLHK, wajib hukumnya untuk merealisasikan Permendikbud nomor 61 tersebut. Selama ini penanggulangan bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor selalu dibebankan ke Kementerian PUPR adalah sangat tidak tepat karena bukan di sungai penyebab banjir. Karena topoksinya PUPR di sungai dan adanya banjir adalah meluapnya sungai, maka seolah-olah solusinya juga di sungai.
Ini sifatnya hanya reaksi, tetapi bukan solusi. Makanya selama 17 tahun terakhir ini banjir meningkat sebesar 2.532%. KLHK sudah melakukan sesuai tupoksinya. Insya Allah pola induk pemulihan das targetnya sesuai Permendub nomor 61 2014 lancar dilakukan dari tahun 2010, 2020 sampai 2030. Naturalisasi adalah solusi bencana. Seperti ini, Gerakan Nasional Pemulihan Das dimulai tahun 2019. Inilah solusi yang benar. Jadi untuk menanggulangi bencana banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Jadi pemulihan das tersebut adalah menyimpan hujan. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 17 dan Permen PU nomor 12 /PRT/M dan /2014. Jadi normalisasi sungai bukan solusi banjir. Nah, seperti ini normalisasi sungai, tapi ini bukan solusi banjir. Ini hanya bersifat reaksi sesaat, tapi bukan mengatasi penyebabnya. Demikianlah informasi dari saya, dan saya sudah buktikan secara matematika naturalisasi solusi bencana. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.